Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih berkesempatan kembali untuk memberikan kami hidup kembali, menikmati udara segar. Itu karunia yang sangat luar biasa. Ya Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, memberi kemampuan bagi kami untuk bisa memahami dengan baik, merenung dengan baik, dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaan kita dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Nats yang akan kita renungkan di ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abram ayahmu. Amin. Demikian pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita yaitu penyertaan Tuhan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 35 adalah kisah tentang perjalanan hidup Ishak dan Ribka. Bagian ini sangat menarik karena jalan kehidupan Ishak hampir mirip dengan kisah kehidupan Abraham. Pada ayat pertama dikatakan bahwa timbul kelaparan di negeri itu, jadi baik Abraham maupun Ishak sama-sama mengalami bencana kelaparan. Hanya jalan yang Abraham tempuh berdua ini berbeda. Pada zaman Abram, ia pergi ke Mesir. Kemudian Ishak mengulangi kesalahan Abram sama seperti Abraham. Ishak meminta Ribka untuk mengakui sebagai saudaranya karena takut dibunuh. Perbedaannya adalah apa yang dilakukan Abram ini menimbulkan bencana bagi Raja Fir'aun, tapi yang dilakukan Ishak belum membawa bencana bagi Raja Abimelek. Dan masih banyak kesamaan dan perbedaan di antara Abram dan Ishak. Tapi yang terpenting adalah mengapa Tuhan menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai Abram, begitu juga Tuhan menyertai Ishak. Ini yang akan direnungkan hari ini, penyertaan Tuhan yang bagaimana, yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Ishak. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan kepada Ishak di ayat 3, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Pertama, Ishak mendapat perlindungan. Ishak mendapat perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Penyertainya artinya Tuhan akan senantiasa melindunginya dan hadir di dalam kehidupannya. Karena itu ketika Ishak menyuruh Ribka berbohong, maka Tuhan tidak membiarkan Ishak terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar. Sehingga kesalahan Ishak tidak membawa bencana yang besar bagi Raja Abimelek dan hidupnya. Karena perlindungan Tuhan, maka Raja Abimelek bisa terhindar dari perbuatan dosa dan perzinahan. Yang kedua, Ishak mendapat berkat yang melimpah. Ayat 12-23 kita dapat melihat berkat Tuhan atas kehidupan Ishak sungguh melimpah. Ketika ia menabur benih hasilnya 100 kali lipat karena Tuhan memberkati dia. Kekayaan semakin bertambah dan ia menjadi kaya raya, dan sumur-sumur telah ditimbuni dengan tanah oleh orang Filistin. Sepeninggal Abram digali kembali oleh Ishak, tetap menghasilkan air yang berlimpah-limpah. Bahkan ketika Raja Abimelek menyuruh Ishak pergi dari daerahnya, Tuhan tetap memberkati Ishak. Yang ketiga, Ishak mendapat kekuatan. Ketika Ishak meninggalkan Gerar dan menuju ke Betseba, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati dan memberi kepadamu keturunan yang banyak, karena janjiku kepada hambaku Abraham." Ayat 24. Perkataan Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Ishak dan menghadapi Raja Abimelek yang benci kepadanya. Karena itu ketika Abimelek datang kembali mencari Ishak, maka Ishak berkata kepadanya, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukan kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?"
Karena Ishak mendapat kekuatan dari Tuhan, maka ia tidak takut untuk menghadapi Raja Abimelek. Sebaliknya Raja Abimelek yang menjadi takut kepada Ishak, karena ia telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertainya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam menjalani hidup kita hari ini, kita semua perlu penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai Abraham dan Ishak akan menyertai kita juga. Apa syaratnya? Ketika Ishak diperintahkan jangan pergi ke Mesir, Ishak taat. Sebagaimana Abraham mendengar firman Tuhan dan memelihara kewajiban, yaitu melakukan perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, demikian juga itu dilakukan Ishak. Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Apa yang dilakukan Ishak menunjukkan dalam hidupnya senantiasa berjalan menurut kehendak Tuhan dan melaksanakan firman-Nya sepenuh hati serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kunci dari firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk terus taat dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya penyertaan Tuhan terus ada dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang mampukan, supaya kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.